Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Yon, Kapten Belajar ID Kabupaten Sampang. Selamat pagi Bapak Ibu guru pendidik di Kabupaten Sampang dan Sobat Bang Yon di seluruh Indonesia. Bapak Ibu guru dan kepala sekolah, apakah hasil penilaian tahunan kinerja guru dan kepala sekolah di pengelolaan kinerja apakah masih terkunci? Seperti yang ditampilkan di layar saya, jadi tahunan 2024 masih terkunci dengan baik, jadi tidak bisa dibuka. Yang bisa dibuka hanya Januari, Juni, dan Juli, Desember. Baik, kita lanjut. Bagaimana sih penjelasan terkait dengan predikat tahunan ini? Yuk simak terlebih dahulu. Berdasarkan panduan pengelolaan kinerja, penilaian kinerja akhir tahunan 2024, penetapan predikat kinerja tahunan ini dilakukan dengan mempertimbangkan predikat periode di Januari, Juni, dan juga Juli, Desember. Artinya dua periode ini dipertimbangkan. Kemudian yang kedua, rekomendasi. Rekomendasi predikat tahunan dan penetapan tahunannya hanya akan bisa dilakukan jika terdapat nilai lengkap. Jadi nilai lengkap periode 1 maupun periode yang kedua. Jika periode jika baru diangkat di periode yang kedua, maka rekomendasi predikat tahunan dan penetapan tahunan dapat dilakukan dengan menggunakan predikat kinerja yang tersedia. Jadi predikat tahunan dan penetapan dapat dilakukan dengan menggunakan predikat kinerja yang tersedia. Predikat tahunan akan diberikan per NPSN. Namun jika kepala sekolah menduduki jabatan definitif di NPSN berbeda, maka periode 1 dan periode 2 pada periode 1 dan periode 2, maka rekomendasi predikat tahunan dan penetapan tahunan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan periode 1 dan periode 2-nya, sehingga mendapatkan rekomendasi predikat tahunan ini berdasarkan panduan pengelolaan kinerja di penilaian akhir tahunan 2024. Nah, bagaimana prosesnya? Jadi di sini kepala sekolah menetapkan predikat kinerja tahunan. Jadi langkah pertama adalah menetapkan predikat tahunan. Di menu mana? Di menu sebagai pejabat penilai kinerja. Tentunya ini pada periode Juli Desember. Ya, Bapak Ibu. Kemudian di sini ada menu lakukan penetapan. Jadi di sini ada penetapan predikat kinerja tahunan 2024. Kemudian Bapak Ibu kepala sekolah klik lakukan penetapan. Ya. Setelah klik lakukan penetapan, maka Bapak Ibu kepala sekolah sudah bisa mengubah predikat kinerjanya. Jadi di sini silakan sesuai dengan arahan tadi, rekomendasi dari predikat kinerja periode 1 dan juga periode yang kedua, sehingga menjadi rekomendasi predikat kinerja tahunan. Bapak Ibu bisa mengganti pilihan predikatnya, mungkin sangat baik, butuh perbaikan, kurang, dan juga sangat kurang. Nah, setelah ini disesuaikan, maka Bapak Ibu kepala sekolah bisa menyimpannya. Ya. Kemudian setelah disimpan, maka lanjut pada Bapak Ibu bisa mengirim, ya. Kepala sekolah bisa mengirim. Setelah ditetapkan, baru langkah yang kedua adalah mengirim predikat kinerja tahunannya kepada guru-guru. Tetapkan terlebih dahulu, ya Bapak Ibu kepala sekolah, tetapkan. Kemudian setelah ditetapkan, silakan dikirim ke guru-guru dengan langkah sebagai berikut. Mulai kirim, ada 6 guru yang mungkin sudah ditetapkan. Kemudian Bapak Ibu kepala sekolah di sini
ada pengetikan kalimat persetujuan. Sangat setuju untuk kirim predikat kinerja tahunan. Kemudian diketikkan sama persis dengan kalimat yang bertulis warna biru ya Bapak Ibu. Sama persis, tidak ada perbedaan, huruf besar semua tanpa ada titik, intinya sama. Kemudian Bapak Ibu klik lanjut. Nah, predikat kinerja tahunan guru sudah ditetapkan dan tidak dapat diubah kembali. Jadi ketika sudah dikirim kepada guru, maka di sini Bapak Ibu kepala sekolah sudah tidak bisa mengubah predikat tersebut. Dan tentunya setelah dikirim oleh Bapak kepala sekolah, di akun guru ini otomatis langsung terbuka kuncinya. Ya, jadi jangan menunggu Dinas Pendidikan mengirim predikat kinerja tahunannya. Dinas Pendidikan itu hanya mengirim PKO, jadi predikat kinerja organisasi. Maka setelah mengirim PKO, Bapak Ibu kepala sekolah itu sudah bisa menetapkan predikat kinerja periode Juli Desember dan juga sekaligus juga tahunannya. Ya, jadi di prosesnya adalah Juli Desember dulu dilakukan penetapan dan pengiriman, lalu kemudian dilanjutkan dengan predikat tahunan. Ya, begitu. Nah, bagaimana jika kepala sekolah yang belum terbuka kuncinya? Maka sebenarnya ini sama prosesnya. Hanya saja untuk kepala sekolah itu ada di akun pengawas ya, sebagai penilai ya, sebagai tim kerja kepala dinas. Maka kepala pengawas itu menetapkan predikat Juli Desember terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan menetapkan dan mengirim predikat tahunannya melalui akun kepala sekolah melalui akun pengawas kepada kepala sekolah. Jadi perbedaannya itu antara guru dan kepala sekolah. Sudah selesai. Seperti ini saja, sangat simple. Kalau agar lebih paham, kita coba masuk ke aplikasi. Oke. Di sini saya meminjam punyanya akun kepala sekolah saya. Nah, di sini pastikan bahwa di sini sudah Juli Desember Bapak Ibu kepala sekolah. Kemudian masuk ke menu kepala sekolah, kemudian di sini sebagai pejabat penilai kinerja diklik. Nah, di sini di paling atas itu sudah ada predikat penetapan predikat kinerja tahunan 2024. Bapak Ibu kepala sekolah bisa cek penetapan atau ini bisa cek penetapan ya. Nah, di sini karena kepala sekolah saya sebagai definitif di SDN Asam Nunggal 1 dan sebagai PLT di SDN Margan Toko 2, maka ada dua tampilan. Jika hanya satu sebagai definitif saja, maka akan ada satu tampilan. Tinggal dipilih mana yang ingin ditetapkan dan dikirim. Nah, di sini sudah ada pengiriman dan sudah selesai, maka tidak ada yang bisa diproses. Jadi prosesnya sama seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi hanya masuk saja ya Bapak Ibu. Jadi di sini tetapkan kemudian dikirim. Dan di sini sudah ada minimal 9 guru sesuai anjuran. Panduan ini bersifat anjuran. Di sini bisa baca panduannya, mungkin bisa diklik ya, bisa dibaca, dipelajari. Itu saja Bapak Ibu. Kita kembali lagi, ini proses di aplikasi, kemudian di sini ditetapkan dan dikirim ya. Jangan lupa tidak dikirim ya Bapak Ibu kepala sekolah, karena kalau tidak dikirim pun tetap belum akan terbuka di akun gurunya. Jadi ditetapkan dan pastikan dikirim. Kemudian yang terakhir adalah, saya mengucapkan matur sekelangkong, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berdampak untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.